Shalom, Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang ujian kehidupan. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 18. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 18 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkannya dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ujian selanjutnya yang dihadapi oleh Abraham, yang daripadanya kita bisa menarik pelajaran dalam hidup ini. Abraham menyelamatkan Lot dari 5 raja. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Lot mengalami sebuah malapetaka. Dia dirampas Bapak Ibu. Lalu kemudian ditawan, dibawa semua hartanya, semua yang ada padanya. Hamba-hambanya, keluarganya, ternaknya semua dibawa. Waktu Abraham mendengar kabar itu Bapak Ibu, lalu kemudian dia mengerahkan orang-orang terlatih yang lahir di rumahnya. Firman Allah berkata begitu, 318 orang. Dia kejar orang-orang yang telah merampas keponakannya itu, lalu menyelamatkan mereka semua sampai tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah ujian kehidupan yang tidak mudah. Ujian apa? Ujian kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah. Lot memilih tempat yang lebih baik. Lot memilih tempat yang lebih mudah untuk bisa beternak, menjadi lebih maju. Sekalipun begitu, Abraham diperlakukan tidak adil. Abraham tetap berlaku setia kepada keponakannya. Abraham tetap sayang kepada keponakannya. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan keponakannya. Kesetiaan Abraham kepada keponakannya tidak luntur hanya karena dia diperlakukan tidak adil. Ujian dalam hidup ini Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang memperlakukan tidak adil kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali kemudian membutuhkan pertolongan kita. Membutuhkan kehadiran kita. Membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu dalam situasi seperti itu, apakah kesetiaan kita bisa lulus ujian? Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesetiaan kita kepada orang-orang lain seharusnya cerminan kesetiaan kita kepada Allah. Maksud saya, jika kita setia kepada Allah, Allah yang setia kepada kita, cerminan dalam diri kita harusnya kita tetap setia kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin memperlakukan kita dengan cara tidak adil. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil dalam ujian kehidupan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini. Engkau dilukai, engkau disakiti, engkau diperlakukan tidak adil. Dan ketika orang yang melukaimu suatu hari kelak membutuhkan kehadiranmu, membutuhkan nasihatmu, membutuhkan uluran tanganmu, apakah engkau mencerminkan kesetiaan Allah? Apakah engkau tetap mau setia kepada orang yang berlaku tidak adil kepadamu? Ini adalah ujian kehidupan yang sering kita temui dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Biarlah kesetiaan kita kepada Allah tercermin dalam kesetiaan kita kepada sesama, walau kadang-kadang mereka berlaku tidak adil kepada kita. Jadi dalam hidup ini kita akan bertemu dengan ujian kesetiaan. Bukan hanya kesetiaan kita kepada Allah diuji, tapi kesetiaan kita kepada sesama pun akan mengalami ujian-ujian. Dan kita perlu lulus di dalamnya. Jika kita setia kepada Allah, kita wajib juga setia kepada saudara-saudara kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.